di sini ya, di akhirnya atau di awalnya itu si node-nya akan terhubung. Beda dari kemarin single link list sama double link list biasa, itu kan awalnya sebelumnya 0, terus akhirnya juga 0. Terus yang double juga ya sama, sebelumnya 0, nextnya juga ke 0. Cuman kalau misalnya circular, ini misalkan ini circular single link list. Nah, pointer next di node paling akhir itu bakal nyambung atau bakal ngarahin pointernya ke node paling pertama atau node kepala gitu. Itu untuk circular single link list. Jadi ketika nanti node-nya baru dibentuk, kita langsung aja arahin si pointer next itu ke dirinya sendiri aja. Tapi ketika misalnya udah ada nih, udah lebih dari satu, kita langsung hubungin aja ke head. Jadi nanti bakal nyambung terus-terusan. Gitu. Terus itu tadi circular single link list. Nah, untuk selanjutnya itu circular double link list. Sama, prinsipnya sama. Yaitu kan di double link list itu ada pointer next sama pointer previous ya. Jadi nanti di node paling akhir atau di ekornya itu atau di tail kemarin kita, nextnya itu bakal ngarahin ke kepala atau ke head. Lalu di node kepala previousnya itu bakal diarahin ke tail atau ke ekor. Jadi kan bakal nyambung ya. Gitu. Itu untuk circular double link list. Mungkin ini ada kode yang udah dibuat. Kalian teman-teman bisa langsung dicoba aja. Tapi sekarang kita bakal coba dijelasin dulu codingnya. Mungkin teman-teman mau langsung ikut juga nggak apa-apa. Kita nyobain. Pertama ada biasa include IO stream. Terus kita buat node-nya kayak biasa. Terus kita juga bisa buat, di sini aku masukin listnya itu ke bentuk juga ya, biar rapi. Pertama kan tadi kita harus punya head sama tail ya. Kayak biasa kita buat suatu fungsi untuk ngecek dia kosong atau enggak. Dia bakal return kalau misalnya head sama nil atau tailnya sama ini dia bakal return 1, kalau enggak false. Terus kayak biasa kita buat fungsi metode untuk nambahin di depan yang menerima satu parameter data. Jadi kalau misalnya nanti dibuat dulu sih new node ya biasa new node. Terus oh ya ini kan kemarin kayak yang banyak yang error ya, ini udah aku bahas juga. Jadi sekarang kita pakai yang biasa aja, new node data sama dengan data. Nah tadi udah dibilang kan waktu baru dibentuk pointernya menuju ke dirinya sendiri ya. Ini kita bisa langsung mode aja di sini. Jadi new node next ke dirinya sendiri new node. Lalu sekarang kita bikin ketika empty atau ketika kosong, kita langsung bisa buat aja kan tail yang sama dengan head sama dengan tail sama dengan new node. Kan otomatis dia langsung jadi kepala head dan juga langsung jadi tailnya. Terus kalau misalnya tadi udah ada, berarti kita kan mau nambahin di awal ya. Berarti kita awalnya sambungin dulu si new node next ini ke kepala dari listnya. Lalu di tailnya
tailnya itu nextnya bakal nyambung ke new node. Jadi misal di sini kan ada list biasa ya, kita bakal masukin data baru misal di sini, otomatis si si data barunya itu kan tadi harus disambungin dulu ke awal, lalu si yang akhir ini yang tadinya nyambung ke kepala sebelumnya bakal disambungin dulu ke node yang baru tadi, dan langsung setelah itu misalnya udah, kita langsung bisa ganti si kepala itu jadi new node yang baru dibuat. Nah, ini udah kan, kita tinggal ganti headnya itu ke new node. Ini kayak gini ya. Terus setelah tambah awal mungkin kita bikin yang ngeprint dulu, mungkin bisa ketika nggak kosong. Temporal lagi ya, dari head aja langsung mungkin bisa pakai di while without data, digeser ya. Jadi selama si n-nya ini nggak sama dengan head, terus kita mungkin yang lain di sini. Oke, kita langsung masuk ke in main-nya buat ngecek kode tadi. Kita mungkin bikin aja CSLL ya, L1. Mungkin dicek dulu ini bener gak L1 nya lagi empty ke awal-awal. Terus mungkin kita buat looping lagi buat masukin elemen ke dalam ringnya. Kita aja di plus L1 add front mungkin jadi kali 3, terus dicek lagi mungkin enggak ini ya. Gitu ya. Nah, jadi waktu sini kan apakah listnya kosong ya, berarti true. Terus kita langsung di sini jalanin R1 add front, jadi nambahin beberapa elemen. Ini kan 1 kali 3 berarti mulai dari 0 kali 3 0 sampai 5 kali 3 15, 15. Karena kurang dari 5 jadi 4 ya, sorry. 4 kali 3 4 kali 3 12. Lalu di sini dicek lagi kalau misalnya kosong. 1 kalau misalnya udah ada isinya 0, di sini 0 kan. Terus di sini kita print. Karena kan ini add front, jadi kita pasti awalnya pasti masukin 0 dulu, terus masukin 3 di depannya, masukin 6 di depannya, 9 di depannya, dan seterusnya. Gitu. Ini untuk add front. Jadi kayak gini. Jadi ini kalau misalnya kosong, otomatis kan si node barunya jadi tail dan juga sekaligus jadi headnya. Dan kalau misalnya nggak kosong, udah ada isinya. Jadi awalnya kan sambungin new node next-nya itu ke head dulu, lalu tail dari list-nya itu next-nya bakal disambungin ke node yang baru dibuat, dan node yang baru dibuat itu yang tadi bakal jadi head-nya, head dari list-nya. Itu untuk add front. Sekarang kita buat lagi add back. Dapat parameter data node value. Ini kalau misalnya empty juga sama sih, detail node. Kalau misalnya kosong, jadi kita sambungin dulu, boleh dari new node, boleh dari tailnya dulu. Mungkin kita sama kayak tadi ya, new node next-nya itu pastinya bakal sambung ke head kan, karena ditambahin di akhir, maka si tailnya akan nyambung ke new node juga sama. Tail next. Tapi bedanya si yang baru dibuat ini bakal jadi tail, bukan jadi head gitu.
sebenarnya sama aja kan. Ini kan new node next, new node di head juga, terus tail nextnya juga sama di sini, cuma bedanya di sini doang, head jadi new node jadi head, tailnya jadi head, karena kan pas kita tambahin di akhir juga ya sebenarnya kan circular linked list itu kan nyambung kan, mungkin bisa digambarin perputarannya kayak lingkaran gitu, jadi mau di mana juga sama aja prinsipnya, cuman kita ngarahinnya kepalanya di mana, tailnya di mana gitu. Karena ini kita anggap aja nambahin di belakang, jadi kan nanti yang barunya itu bakal jadi tail. Terus yang tadi karena nambahin di depan, nggak berarti yang baru dibuat itu tadi bakal jadi head. Mungkin bisa kita cek di sini aja deh langsung. Nah, 1 head back ini dikali 4 ya. Ya kan? Ya bentar, kok ada yang error? New node next. Bakal di head beneran. Tail next ini bakal ke new node. Tail, oh, kok ini tail sama dengan head? Tail sama dengan new node. Sorry. Nah, ini. Di waktu L1-nya dead back, nambahin di sini 0, terus nambahin 4, 8, 12 sampai 16 gitu. Itu bedanya itu aja. Yang tadi yang bakal jadi kepala, kalau yang ini bakal jadi ekor. Gitu. Itu untuk tambahin depan sama belakang. Terus untuk misalnya nambahin di tengah, sebenarnya sama aja kayak English biasa, karena kan dia dibutuhinnya cuma node sebelumnya sama, iya sih, butuh node sebelumnya aja. Karena nanti bakal disisipin di sini ya. Itu sama kayak waktu praktikum kemarin. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri. Terus sekarang kita langsung lanjut ke tambahin berarti hilangin. Pertama mungkin langsung ke remove first. Ini aku buat agak beda. Yang pertama kan kita cek dulu waktu nggak empty. Terus yang pertama itu aku handling dulu kalau misalnya si head sama dengan tail. Yaitu ketika keadaan listnya cuma ada, isinya cuma ada 1. Waktu ini kan, waktu kosong tambahin 1. Jadi head sama dengan tail. Jadi node head sama node tail itu merupakan node yang sama. Kita langsung aja head tail langsung di nulin aja, di return kosong lagi. Lalu terus ini kan remove first. Terus kalau misalnya nggak dalam keadaan 1 node doang, berarti kan kita masukin si headnya itu ke dalam temporary dulu. Terus karena yang mau dihapuskan ini, anggap aja ini mau dihapus, otomatis nanti si awalnya ini kan bakal jadi node yang kedua. Jadi pertama-tama mungkin bisa teman-teman sambungin dulu si akhirnya ini ke node yang kedua ini. Jadi nanti tail next-nya kita ubah ke, ini kan udah jadi temp next gitu. Atau head next juga nggak bisa. Nah setelah itu kan berarti arahnya bakal ke sini, ininya bakal nggak kepake lagi. Jadi ya udah teman-teman bisa langsung. Oh ya sebelumnya kita ini dulu headnya sama dengan 10x. Kita coba deh di sini. Nah ini kan 12-nya bakal hilang di sini. Terus tadi kalau misalnya ketika keadaan cuma 12 nih, L1 add back 100. Ini 100, terus pas remove first ini bakal nggak ada printnya kosong. Kenapa? Karena nggak ada. Mungkin kita bisa di sini deh. Karena waktu else-nya kosong, sipur aja. Nanti gitu. Ini kita bagiin lagi. Itu untuk removers. Jadi tadi ya kita kayak biasa sih. Ini untuk handling aja, takutnya nanti error.
waktu jadi kita ngejalanin remove city waktu misalnya listnya nggak kosong, kalau kosong kita abaikan aja. Terus ini handling dulu waktu misalnya keadaan node-nya itu cuma ada satu, di mana head sama dengan tail. Jadi kita langsung masukin aja 0 ke dalam head sama tailnya. Jadi anggapnya kosong. Nah kalau misalnya enggak, kita masukin si headnya itu ke dalam temporary, lalu tail dari next dari tail listnya itu kita sambungin ke node kedua dari depan gitu, atau indeks ke satu. Lalu setelah itu si headnya di replace atau diganti jadi node yang setelahnya itu. Terus nanti node yang kepalanya itu bakal dihapus, jadi bakal hilang gitu ya tadi. Jadi untuk remove first, terus untuk remove last, if not empty, sama handling head sama dengan tail. Ini sih cara aku ya, kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain itu nggak apa-apa, karena referensi dari yang lain juga kadang berbeda, cuman prinsipnya sih sama sih kan. Oke, berarti yang ini kan yang kalau misalnya remove last, kita karena punya dari head kita pointernya next aja terus sampai akhir, berarti kita harus looping dulu sampai elemen sebelum tail. Jadi temporary deh dari head dulu, terus kita geserin ke mana anggapnya node selanjutnya, selama si temporary next-nya itu tidak sama dengan ya. Mungkin kita bisa cek dulu deh show temporary data bakal keluarnya yang mana. Kan kita mau hapus node yang 16 ini, maka kita harus punya atau harus akses node yang 12 ini dulu kan. Nah karena ini udah dapet, jadi kita tinggal ganti aja. Oh ini ganti aja. Caranya gimana? Jadi untuk hapus yang ini berarti kita tinggal langsung hubungin si node yang ini ke nextnya itu ke head yang udah ke head yang awal kan. Jadi nanti ini bakal gak nyambung kemana-mana nih. Gitu. Mungkin karena ini udah dapet, kita bisa langsung pen data ke dari next ke head gitu. Kalau misalnya ini mau dihapus, mungkin kita bisa masukin aja ke pointer, kayak misalnya pointer del gitu, nanti bisa lihat. Kalau enggak kita bisa langsung kayak gini, terus filenya bakal kita ubah ke 10 max ke 10 gitu. Mungkin kita bisa langsung lakuin. Ini bakal kehapus 16 gitu. Ini untuk remove last bedanya gitu. Jadi yang tadi kita ambil headnya, terus si ekornya itu dihubungin ke node setelah kepala, jadi kepalanya langsung diganti ke node yang baru tadi atau node setelahnya tadi, langsung di delete temnya. Bedanya kalau misalnya remove akhir, kita looping dulu dari awal untuk dapat node sebelum tail. Kalau udah dapat, kita hubungin nextnya itu ke head langsung, terus tailnya nanti diganti atau digeser ke sebelumnya supaya nanti yang paling akhirnya dia nggak kepakai. Oke, ini untuk remove. Terus aku juga mau nambahin satu, ketika kita mau menghapus beberapa node yang datanya yang akan kita pengen itu, yang kita pengen hapus itu menurut datanya. Misal kita mau hapus elemen yang datanya itu cuma 6. Terus nanti kita mau hapus data yang elemennya itu 0. Caranya kita mungkin bisa buat remove yang dapat parameter data. Mungkin kita handling dulu supaya
ngelakuin fungsi yang sama. Jadi ketika misalnya si data yang mau dihapus ini ada di awal, kita langsung aja jalanin remove first ya. Terus kalau misalnya si data ini ada di akhir, kita langsung aja jalanin remove last. Gitu. Jadi ketika misalnya head dengan data, remove, kita langsung remove first. Terus kita misalnya tailnya data remove last. Terus di sini kita anggap aja dari tengahnya. Kita handling yang tengahnya. Jadi mungkin anggap aja waktu misalnya enggak yang itu deh. Kita berarti harus looping ya dari awal sampai akhir. Jadi do while temporary tidak dengan yang hate. Jadi ketika temporary next data sama dengan data, kita bakal hapus nanti on next. Misal waktu kita mau hapus 0 deh, jadi kan kita harus akses 3-nya dulu. Dapetin 3-nya itu temp yang mau dihapus itu temp next-nya. Jadi kita harus sambungin aja langsung temp next itu diganti ke temp next. Dimana temp next itu dapetnya ini kan. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau hapus 3, berarti kan kita tempnya itu 6. Maka temp next-nya itu kita ubah ke temp next ke sambungin ke 0 ini. Gitu. Ini sih kayaknya. Kita coba dulu deh. So, kita mau hapus 3. Itu print. Ada nih. Kenapa ya? Ini kan temp next. Oh ya, belum digeser. Nah ini ya, 3-nya bakal hilang. Yang 0 kalian error sih. Waktu digeser dia. Apa karena ini guys apa? Nah ya, ini cuman dihapusnya 1 karena dia udah digeser waktu ini dihapus. Jadi dia tetap bakal ngegeser gitu. Harusnya waktu misalnya dia di sini dia tetap menjalin looping dulu di sini untuk ngecek selanjutnya ada atau enggak. Cuman ya itu sih prinsipnya kayak gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman mau buat itu, nanti kita dicek dulu di sini. Tuh selanjutnya itu masih ada node yang sama nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke sini. Ini untuk hapus data sesuai yang kita inginkan. Gitu. Gini ya, jadi time next-nya itu bakal kita langsung sambungin ke loncat 1 setelahnya. Jadi yang itu nggak akan kepakai. Oke. Itu untuk nambahin di tengah-tengah. Oke. Ini untuk CSLL kayaknya sampai sini dulu. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait circular single list yang udah aku jelasin tadi? Atau mau nanya terkait tadi juga apa-apa? Ya silakan. Kak mau nanya itu Kak, yang di codingan yang ada boolean itu yang tadi. Iya boleh, kenapa? Boleh dilihatkan. Oke, bentar. Ya. Ya itu Kak. Nah kan boolean itu kan udah bernilai true sama false kan Kak ya. Iya. Kalau itu misalkan dihapus kurungnya sama
Ya burungnya coba dihapus Ininya dihapus. Oke, sampai satu satu itu juga dihapus. oke, kayak gini, Nol terus ke belakang begini. tanda tanyanya juga Oh, oke, bisa gak Kak? Sama bisa gak? bisa. Jadi kan nanti bakal ngekondisional kan, misalnya ketika head sama dengan 0, ini bakal 1 or 1. Nanti 1 sama 1 diorin jadi 1 kan. Itu berarti kosong. Itu juga bisa nggak apa-apa. Terus kalau misalnya Kak, masih ini, oke. Ini benar. Kalau misalnya mau singkat itu bisa. Jadi langsung dia ngitung di sini. Head sama dengan 0 kan. Tadi berarti 1. Nah, ketika ini juga 1, nanti diorin 1 or 1, tetap 1 kan. Nanti dia return 1. Terus kalau misalnya sama-sama 0, berarti tutup. 0 or sama 0 or 0 berarti kan 0. Berarti dia waktu nggak kosong. Gitu. Juga bisa. Mungkin teman-teman ada yang ditanyain lagi? Oke, silakan Afif di Indonesia ada. Kak mau tanya, cara mindahin note tengah ke tail itu gimana ya Kak? Mindahin note tengah Ke tail, jadi nggak dihapus, cuma dipindah. oh jadi diubah aja. Itu dipindahin diubahnya satu note doang atau jadi pindah tailnya? Pindah satu note aja, nggak pindah Oh, tail. kalau gitu mungkin gini ya. Tadi kan kita waktu remove ini kan dia ngambil satu note doang ya. Mungkin kita bisa ini deh. Oh ya, aku contohin deh mungkin. Oke, jadi kita buat fungsi kayak di sini deh. Ini namanya apa ya? Fleet get deh. Get to by datanya misalkan datanya. Ini data. Oh ya, ini yang mau dimasukin itu indeksnya atau apanya? Buat koordinat yang tadi sih Kak, masukin datanya. Oh jadi Kita nyari datanya dulu. ya, jadi kita misal cari data 3. Nah ada Ya. nih, jadi dipindahin ke akhir gitu ya. Iya gitu. Oh jadi kita masukin aja data di sini. Terus tadi deh sama kan, mungkin kita bisa ambil di ini aja pas di sini. Ini kan sama. Jadi kita ambil digeser dari awal. Pas udah ketemu datanya, kita ambil hapus dulu, sambungin. Kalau misalnya udah bener-bener sambung, kita bisa langsung break keluar gitu. Karena mungkin ini anggap aku mau ngambil satu data doang ya. Kita cek dulu deh. Kita udah bener atau enggak. Oke. Oke. Misal deh, kita L1 get to back-nya 3. Terus L1 print dulu. Ini kita masih belum ditambahin ya, baru ngambil aja. Nah, ini kan udah hilang. Nah, kalau udah kayak gini, aku sih tinggal paling pas udah ngejalin fungsi ini, karena udah break, jadi langsung ditambahin aja add break, datanya dikirim yang udah dihapus tadi. Ya, jadi pindah ke sini 3. Itu sih. Gimana? Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Mungkin ada lagi? Kak izin tanya lagi Kak. Oke, boleh. Berarti ini remove-nya itu sesuai dengan urutan note-nya gitu Kak. Misal kayak tadi tuh nolnya kan ada 2. Kalau misal remove 0 gitu terus nolnya hilang semua itu bisa nggak Kak? Bisa ya. Sebenarnya bisa. Cuman aku juga semalam udah nyoba. Kalau menurut aku sih ini
Jadi kan waktu di sini dia udah ngehapus nih, udah sambungin. Terus dia langsung aja anggap aja udah dihapus, langsung digeser ke node selanjutnya. Jadi si timenya itu bakal apa ya namanya? Bakal pindah ke sini kan. Karena kita mau hapus ini tapi posisinya ada di sini. Jadi kita bingung nih harus gimana. Ya udah karena dia bingung karena apa ya? Karena dia udah terlanjur ke sini jadi lanjut ngecek time next-nya itu 4 di sini. Nah, untuk kalau misalnya mau ngapus ini, sebenarnya bisa dicek, cuman harusnya kalau menurut aku pakai double English supaya waktu time-nya udah di sini, dia pindah ke time-nya ini dulu. Jadi waktu udah selesai di sini dicek, misal jika si time data sama dengan data, kita pindah time-nya itu ke time previous. Nah, habis itu keluar kan, habis keluar dia bakal ngecek lagi jika time next-nya data atau 0 lagi, dia bakal dihapus lagi gitu. Ini menurut aku kayak. Cuman kalau misalnya waktu di single English kayaknya agak susah. Jadi untuk ngecek ini tuh kita ngelakuin nanti masukin fungsi ini ke dalam looping gitu. Nanti deh aku cobain kayaknya karena sekarang udah jam sini, nanti aku bakal bikin videonya untuk aku bikin tutorialnya. Gimana? Kalau gitu mau nggak? Boleh Kak. Kalau nggak repot kan boleh sih Kak. Oke, ini sekarang kita langsung lanjut ke double English-nya ya. Nanti ada 2 cara ya. Yang pertama ini ngejalanin fungsi ini terus-terus. Jadi dicek kalau misalnya udah clear, udah nggak ada data yang udah dihapus, berarti udah clear. Terus yang kedua itu pakai double English. Jadi ketika misalnya udah note di sini bakal pindah ke sini dulu, baru hapus ini lagi gitu. Mungkin nanti aku bakal bikin 2 video kayak gitu. Gitu sih. Terus satu pertanyaan terakhir deh untuk CSSL lagi. Ada lagi nggak? Ya, boleh Raihan tadi. Misi Kak izin nanya, kalau semisal dalam suatu elemen itu ada beberapa indeks yang sama, misal Kak bisa minta tolong dilihatkan ke codingnya. Boleh, ini yang ini. Nah, semisal kita mau nge-remove angka 0 Kak, tapi angka 0-nya itu nggak pas sebelahan gitu misal. Jadi 0-nya itu di indeks yang keberapa gitu, tapi angkanya sama. Itu kayak gimana Kak? Ini sebenarnya ini nih, yang tadi aku buat itu kayak gitu. Cuman karena ini nggak ada angka yang sama, mungkin gini ya. Kita 4 dulu aja kayak gini. Terus kita print dulu. Hapus. Misalnya kita mau hapus 4 sama 4 gini kan. Nah, caranya tinggal remove ini yang tadi aku buat itu sebenarnya merupakan fungsi yang mau menghapus semua elemen yang datanya pengen kita hapus gitu. Ini 4-nya bakal hilang gitu. Gitu kan, bener kan? Iya gitu Kak. Oke. Gitu sih. Makasih Kak. Oke. Jadi problem yang itu yang tadi coding itu emang kalau misalnya ketika bersebelahan dia susah menghapus dua-duanya gitu. Makanya untuk solusinya kita nanti bakal double English. Nanti aku bakal bikin video. Gitu. Itu sih. Itu untuk circular single English. Nah, sekarang kita lanjut ke double English-nya. Karena tadi kan mungkin sama aja include IO string. Terus kita buat struknya. Next. Previous. Terus struct CDLR. Ada head juga tail yang sama dengan ini. Terus ketika boolean tadi empty, ini kita pakai yang dari soal tadi ya,
head sama dengan 0 or tail sama dengan. Terus nah ini kita mungkin langsung void head front. Ini prinsipnya sama ketika dia mau nambahin di depan, jadi kan nanti kita bikin dulu node yang baru itu, next-nya bakal ke kepala, previous-nya bakal ke ekor, terus nanti bakal berubah si node yang baru itu bakal jadi head, terus p ekor next-nya juga bakal ke new node, sama p kepala previous bakal ke new node gitu. Tapi ketika misalnya kosong, head sama dengan tail dengan 0. Sampai nggak kosong, node new node. Ini copy aja deh. Oke, ini belum dapat parameter data. Wah, ini kok gitu. Nah, ketika kosong kita head tail sama dengan new node. Nah, ketika nggak kosong, di new node. Sorry, di sini ada new node. Previous ke new node. Di new node next-nya dulu deh, kita sambungin ke head. Terus new node previous-nya kita sambungin ke tail. Terus kita mungkin sambungin dulu dari head previous ke new node dulu, dan tail next-nya ke new node, dan yang baru dibuat itu bakal jadi head. Ini untuk head front. Terus kalau misalnya mau ngeprint, mungkin kita bisa pakai yang ini aja karena sama sih. Ya, itu aja. Oke, terus kita bikin di sini deh. Iya. CDLL. Oke, karena edit belum ada, komentarin dulu. Ini CDLL. Nah, kayak tadi, waktu Edron dia bakal nambahin di depan mulai dari 0, 4, 8, 12, dan 16. Nah, jadi ketika Edron, kita sambungin new node next-nya dulu ke head, terus new node pref-nya dulu ke tail, terus head pref-nya dulu ke new node, lalu text next-nya itu ke new node, dan juga new node yang tadi bakal jadi head. Gitu. Kalau tadi kan waktu CSSL dia cuman ada next, berarti cuman new node, tail, sama head-nya langsung jadi head. Gitu. Nah, ini untuk add front. Sekarang add back. Oke. Kita copy aja. Ya. Nah, kan prinsip sama, jadi kita bisa langsung aja. Cuman ini ganti tailnya. Kenapa? Karena kan waktu misalnya kita tambahin di akhir, sama kan prinsipnya. Anggap aja berarti si new node-nya next-nya tetap aja ke head. Terus pref-nya bakal nyambung ke ekor. Terus ekor next-nya bakal nyambung ke new node, sama kepala pref-nya itu bakal nyambung ke new node juga. Cuman bedanya dia bakal jadi ekor. Dia bakal jadi ekor. Gitu. Oke. Ini udah ada back. Nah, kayak gini kan sama aja. Gitu. Terus apa lagi? Sekarang void udah. Sekarang void terus dulu. Tadi ya, here not empty. Konsennya head sama dengan tail, kita bisa langsung head tail no. Oke, setelah itu kita karena mau hapus yang head, berarti kita frame-nya aja langsung ke head. Terus si tail-nya itu next-nya bakal jadi temp next kan sama kayak sebelumnya. Terus tail, nah ini nih agak ribet di sini. Waktu misalnya mau hapus kepala, berarti kan tadi ekornya bakal sambungin ke sini. Ini temp next kan. Oke, dan si temp next-nya ini
pref-nya bakal nyambung ke sini, ke tail, ke ekor. Jadi temp next pref bakal nyambung ke tail, dan si temp next-nya itu bakal jadi head. Tinggal dihapus temp. Oke, kita langsung ke reverse. Hapus the first berarti 16 hilang gitu. Oke, ini untuk yang first kan. Jadi tadi tail next-nya itu ekor, si ekor next-nya bakal sambung langsung ke sini, ke node setelah kepala. Jadi temp next, karena kan temp sama dengan head, berarti di sini sama aja kayak head next gitu. Terus temp next ini kan node setelah kepala. Node setelah kepala, pref-nya dihubungin ke tail. Jadi si ini yang ini bakal langsung hubung ke sini, karena ini bakal dihapuskan gitu. Terus temp next ini bakal jadi head yang baru. Nah, setelah itu kita tinggal hapus temnya. Ini untuk tambahin di awal, hapus di awal. Ini setelahnya kita remove class. Sama ya, ketika misalnya nggak kosong, ketika misalnya head sama dengan tail, kita bisa pakai terus, karena ini yang mau dihapus itu merupakan tail. Nah, jadi nanti tadi ini kan tail next. Nah, karena yang tadi itu kita mau hapus ini, berarti tail next-nya bakal ke sini. Sekarang kita menghapus ekor, berarti si data si node sebelum ekor ini bakal nyambung dengan kepalanya. Jadi mungkin kita bisa samain dulu head itu pref-nya ke temp pref, dan ini udah nyambung nih pref-nya. Oke, pref-nya udah nyambung. Nah, setelah itu si temp pref next-nya bakal sambungin ke head. Pref next ke head. Nah, begitu si tail sama dengan temp pref. Nah, udah itu tinggal kita delete temp-nya. Oke, kita cek. Yang satu remove class. Oke, bakal dihapus ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk remove first sama remove last. Sekarang kita coba yang remove di tengah tadi. Sama sih. Kita bisa copy kayaknya. Remove. Oke. Jadi kita handling dulu ya. Kalau misalnya data pertama itu sama dengan data, kita pakai aja remove first. Kalau misalnya di akhir, berarti kita pakai remove last. Di sini untuk yang di tengah, kita pakai looping dulu dari awal, atau misalnya mau di akhir juga nggak apa-apa, cuma nanti gesernya kan ke pref, itu nggak apa-apa. Terus nah ini ketika misalnya if temp next sama dengan data, nah ini temp next-nya bakal kita hapus, tapi sebelum itu karena dia misal ini data yang mau dihapus, temp next-nya itu ke sini, temp next, berarti temp next pref-nya bakal kita sambungin ke temp next. Nah, itu dapat yang loncat satu ya, ini pref-nya kita sambungin ke temp. Jangan lupa ya, karena doubling list, jadi si pref-nya emang harus diatur juga gitu. Ini kayak gini. Nah, kalau misalnya pakai doubling list, karena dia punya temp next dan juga temp pref, next sama pref. Mungkin kalau misalnya karena sebelahan di handling juga, kayaknya bisa juga pakai cara ketika misalnya udah looping dari awal sampai akhir, kita looping lagi dari akhir sampai awal itu dibalikin. Itu kayaknya bisa juga. Gitu. Cuman kalau kayak gitu kan looping 2 kali jadi agak ribet kan. Makanya aku tadi saranin kalau misalnya teman-teman pakai dicek lagi aja di sini. Ketika misalnya
time next-nya masih true. Oke, misal di sini deh. Ini kan time kayak di sini. Oke, kalau misalnya cek lagi di sini. Oke. Time next. If time next data. Lakuin lagi yang ini. Verify gini. Bukan, jadi nolnya bakal hilang dua-duanya. Jadi di sini kita bakal ngecek lagi. Ini ya kita dihapus lagi. Oh iya, berarti yang tadi sebenarnya bisa ya di sini. Kita tinggal tambahin aja. Ketika if time next-nya sama dengan data sama dengan data, berarti kita tinggal hapus aja kayak gini. Teman-teman ya. Oke, berarti kayak gini. Berarti nggak harus dibalikin lagi ke pref. Oke. Berarti kayak gini caranya untuk ngapus semuanya. Kita coba cek untuk ngapus 4 yang 4 itu 9 ya. Oke, 412 gitu. Ini untuk circular labeling list gitu. Nggak jauh beda kayak circular single list, cuman bedanya dia harus di handling juga previewsnya. Jadi agak panjang, agak ribet juga gitu. Oke, itu sih untuk CDLL. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Mau diulangi lagi? Mungkin aku buka pertanyaannya sampai 833. Ya, boleh, silakan. Kak, boleh dijelasin dulu nggak Kak yang tadi yang remove di tengah-tengah itu? Oke. Jadi tadi kan kita looping dulu dari awal. Kita geser time next kan. Jadi kita bakal geser dari sini, bakal dari 12, dari 8, 4, 4, 8, 12. Nah, jadi nanti kita cek nih, ketika time next sama dengan data, time next datanya sama dengan data, jadi kita misal waktu mau hapus tadi 0 kan. Berarti aku asumsiin posisi time next ini udah ada di 4 ini. Udah ada di posisi time ini udah ada posisinya di 4 ini. Maka time next ini ada di sini kan, di 0 ini. Maka datanya itu sama dengan data, berarti dia masuk ke fungsi ini. Oke, sampai sini dulu. Nah, habis itu karena udah nyampe sini, berarti kita tinggal hapus aja. Ini kan time next itu tadi kan 0. Ini kan dia punya time nextnya itu kita ganti ke time nextnya. Ini kan time nextnya. Jadi kita awalnya ganti dulu nih
4 nextnya itu ke 0 dulu gitu. Oke, sampai sini dulu. Nah, habis itu temp next prefnya. Ini kan temp next itu dapatnya si 0 ini. Oke. Nah, prefnya itu kita ganti ke tempnya itu, ganti ke 4. Nah, nanti dia sebenarnya bakal 12 8 4 0 4 kan. Kayak tadi yang sebelum kita hapus gitu ya. Nah, habis itu kita cek lagi nih di sini. Jika temp next-nya data masih sama dengan data, jadi ketika tadi waktu di posisi ini kan mungkin datanya waktu di situ tinggal 12 8 4 0 4 8 12. Nah, kayak gini kan. Kita dicek nih. Ini kan tempnya itu di 4. Temp next data sama dengan data. Berarti kan bener nih, masih ada 0 lagi di setelahnya. Setelah itu masih ada 0 lagi. Berarti kita hapus lagi lakuin yang kayak tadi. Di temp next-nya itu kita ganti ke sini. Jadi terus temp next pref-nya itu sini, pref-nya ganti ke sini, ke 4 ini. Gitu. Jadi nanti ini bakal diabaikan juga, nanti bakal 4 kayak gini. Gitu. Kayak gini. Sampai ke sini paham nggak gimana? Paham nggak? Berarti kalau misalkan if yang kedua tadi kita hilangin, dia cuma ngapus nolnya sekali aja. Iya. Oh. Nolnya masih ada. Atau mungkin if-nya ini kita bisa masukin ke while ya, while dicek nanti kalau misalnya dianya nggak ada, terus nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Itu sih. Mungkin ada lagi? Makasih, Kak. Oke. Nggak ada ya, mungkin kalau misalnya nggak ada aku langsung jelasin terkait apa ini aja tugasnya. Sebenarnya tugasnya nggak terlalu banyak. Mungkin ini ya di sini ada, langsung aja lihat di prosedur praktikum buat level CPP dan masukkan kode di bawah. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi aku buat. Terus lakukan kompilasi, tuliskan hasil percobaan. Nanti mungkin bisa di screenshot. Terus jelaskan kode perbarisnya dan juga mungkin buat kesimpulannya. Nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting teman-teman nanti bisa ngerti bedanya CDLL sama CSLL bedanya apa. Mungkin beda yang paling spesifik. Terus ini juga sama yang kedua, circle double English ya. Ini dibuat nanti kompilasi hasil percobaan, kodenya, kode perbaris dan juga kesimpulannya. Gitu sih. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan ini. Gimana? Untuk terakhir kali ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu mungkin aku langsung tutup aja untuk hari ini. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau tanyakan bisa langsung tanyain ke lewat line atau lewat classroom, bisa atau langsung ke PC aku nggak apa-apa. Nanti juga kode yang tadi udah aku buat aku share ke classroom kayak biasa. Mungkin bisa dicek di setelah modul ya. Oke, itu aja mungkin. Makasih buat hari ini. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita tutup kita berdoa dulu agar